beberapa waktu ini kita pernah lihat postingan bahwa orang ini dikatakan sebagai imam musik, bukan pelayan pemain musik. Dia itu Kak, intinya itu Kak, antara pemain musik itu dibayar atau nyanas tuh gitu. Apa doyan? Dan memang kalau sudah begitu ya otomatis bergantung sepenuhnya di dalam pelayanan itu. Karena full time. Intinya ya memang ujung-ujungnya harus diperhatikan secara khusus juga Kehidupannya jasmani, Finansial, ya kehidupan. ya. Oke, kembali lagi di Cuma Hamba Podcast. bukan hama. Asik. Padahal salah kita, mesti podcast Cuma Hamba, bukan hamba. Oke, kembali lagi di podcast yang ya begitulah seperti biasa. Dan mungkin kali ini ada sosok yang baru. Sosok. Prediksi Bukan sosok diksi, lagi. diksi. Lagi sosok. Oke. Mungkin ada teman baru tuh orang masih muda. Masih muda, anak Tuhan kata. Single. Dan yang paling pasti dia ini rajin bayar perpuluhan, Kak. Oh, haleluya. Anak gembala mesti jadi contoh. Oke, mungkin Kan coba isi lah. Tuh anak gembala utang. Anak gembala. Kan coba isi lah. Orang kurang terima. Oh belum berarti ini belum ini. belum menikmati kasih karunia. Kenalan dulu, kenalan. Perkenalkan, nama saya Ronald Tan Haniko, itu nama papa. Oh, Marga papa. Oh? Jadi, iya. Marga mama. Kita ikut mama. Oh. Kalau nama asli Ronald Tan, kalau biasa dikenal Ronald Tan Haniko di sini. Oh. Jadi tadi seperti tadi bilang anak gembala begitu. Iya. Oh, jadi berarti sering bantu orang tua dalam pelayanan begitu. Kebutuhan. Oh. Dalam bidang apa begitu. Dalam bidang musik. Jadi boleh main musik ya. Iya. Biasanya anak gembala tahu semua alat musik. Iya, itu. Kak tahu? Tahu, tapi terbatasnya semua. Tahu tapi nak jago kan. Kalau jago, cuma Sama tahu. Tuh, kan ada gitar, ada keyboard, terus mutes yuk. Kaki dia mah, kaki enggak betul ini Kak, ada gitar mutes. Masa nggak percaya anak gembala? Nah, ini semua audisi ini. Semua bukan podcast. Oke, jadi layan musik ya Mas. Nih. Jadi pernah sebelum dapat turun jadi kayak interogasi ke dia. Sebelumnya pernah nonton Cuma Hamba tuh. Iya. Jadi mungkin datang sini pasti kita tahu pasti ada pertanyaan yang nggak mungkin dia duduk di sini, cuma suka mau duduk. Paling dari rumah atau dari sebelumnya ada pertanyaan-pertanyaan yang mau tanya. Dan kebetulan sini ada dua apologet handal. Kalau potong cerita dulu, ini Tompe Podcast so berkembang ya. Iya. So sama dengan close the door ini. Jadi ada pertanyaan, ada yang mau Oh iya. gitu kan? Siapa yang maksudnya terbatas mungkin kalau bertanya kayak lalu kan ada yang bertanya di komen atau di live tuh. Nah, ini kan terbuka. Jadi Kalau Datang langsung. boleh siapapun. datang langsung. Iya. Dan ketua jemaat gereja lain kalau mau datang nggak apa-apa, Iya, kurang datang. terima. Betul. Mari itu kan kalau Dedi kan close the door, kalau orang open the door, semua boleh datang. iya, mantap. Mereka kan Boleh datang. eksklusif tuh. Betul. Dan mungkin bagaimana mau datang langsung unek-unek, nggak suka ring papa atau apa? Jangan, itu rahasia rumah tangga itu. Mungkin ada pertanyaan atau apa dulu Ya. sebelum orang bahas tuh. Jadi beberapa waktu ini kita pernah lihat postingan bahwa orang ini dikatakan sebagai imam musik, bukan pelayan pemain musik. Pelayan apa? Iya, DP postingan memang dia bilang orang ini bukan pemain musik. Orang ini tapi siapa maksudnya? Para pelayan. Para Oh, pelayan. iya, yang Pelayan di dalam rata-rata. musik. Nah, jadi ini dia bilang bahwa orang ini bukan pemain musik, padahal orang ini Imam. imam musik. Nah,
Jadi pertanyaan sebetulnya kan memang orang ini kan memang orang hidup ini melayani toh, Iya. melayani. Cuma menurut kita bahwa imam musik itu belum bisa kena dengan kata orang yang melayani itu, karena mungkin menurut pemandangan kita imam itu mendapat hak-hak istimewa dan seharusnya orang itu dikatakan sebagai pelayan musik. Oh gitu. Iya. Ya, Dia intinya apa yang membedakan Membedakan gitu. antara imam musik dengan pelayan musik. intinya gitu, maksudnya dia itu Kak, intinya itu Kak, antara pemain musik itu dibayar atau nyanas tuh gitu. Siapa doyan? Ya, Imam. memang ini masalahnya terminologi imam musik, pelayan musik, pemain musik ini dalam kalangan kekristenan secara umum dulu ya, secara general memang ada beda-beda gitu kan. Ada Oh beda denominasi organisasi beda dia. sepertinya ada begitu karena istilah kalau di kalangan, karena latar belakang kita dari GPDI kayaknya istilah ini baru belakangan saya dengar, correct me if I'm wrong ya, kalau saya salah ya, imam musik atau ini sepertinya berangkat dari pemahaman yang diangkat oleh gereja Bethel Indonesia kalau nggak salah, imam musik Ya. karena kalau kita bicara imam itu kan konteksnya orang yang dikhususkan untuk ambil bagian di dalam kepelayanan di bait Allah, di rumah Allah. Itu dalam terminologi perjanjian lama ya kan. Imam itu yang mewakili umat ke Tuhan gitu. Tapi sebaliknya kalau yang mewakili Allah kepada manusia itu namanya nabi gitu kan. Dia bawa suara Tuhan. Ya. Kalau imam itu mewakili umat untuk mempersembahkan korban, mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan gitu kan. Jembatan lah gitu. Nah, dalam perjanjian baru konsep keimamatan itu dalam surat Petrus 1 Petrus pasal 2 ayat 9, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, umat kemuliaan Allah, ya kan? Imamat yang rajani. Jadi konsep keimamatan itu setelah Tuhan Yesus disalib, sekat-sekat yang dulu dalam perjanjian lama ada bait Allah, ada halaman, ada ruang kudus, kemudian ruang maha kudus, dan itu tidak boleh umat Tuhan itu langsung terobos masuk ke altarnya Tuhan, apalagi ke ruang maha kudus, bisa mati. Sedangkan imam saja, kategori imam bukan hanya imam biasa, ada yang namanya imam besar. Kalau dia tidak kudus, kalau dia tidak mempersiapkan diri, dia bisa mati juga, ya kan? Makanya konsep imamatan pada saat itu, kalau ada namanya upacara tutup grafirat itu, dia mempercikan darah di dalam tabut perjanjian, itu hanya imam besar satu kali satu tahun itu. Nah itu imam besar itu kakinya diikat, kasih ada bunyian, ada lonceng. Semacam geberincingan begitu. Kalau dia sudah bunyi, supaya kenapa? Fungsinya ketika imam itu seandainya, kan kita nggak tahu imam itu kan dia kudus atau tidak, dia dengan Tuhan yang tahu. Tapi satu saat kalau dia tidak kudus bisa mati. Dan tidak sembarang orang yang boleh masuk. Orang yang masuk akan mati semua. Karena umat tidak diperkenankan hal itu. Makanya untuk bisa kasih keluar itu imam, orang hela, orang tarik. Kalau sudah babunya di dalam, orang mati, orang tarik. Nah, itu konsep perjanjian lama kan, imam. Nah, perjanjian baru sebenarnya kita semua ini yang sudah ditebus oleh dari Yesus, percaya kepada Tuhan Yesus yang melayani Tuhan, bisa juga disebut imam gitu. Tapi kan Petrus sampaikan
pernyataan itu pada dasarnya sebenarnya ingin menghimbau bahwa kita umat Tuhan sekarang ayo sama-sama kita melayani Tuhan, tidak ada sekat lagi, kita memberi yang terbaik kepada Tuhan. Nah itu jadi sebenarnya terminologi keimaman itu kalau menurut saya agak rancu kalau diterapkan dalam perjanjian baru begitu. Maksudnya begitu, karena sepertinya ada imam besar, ada imam biasa, ada yang umat. Tapi kalaupun ada lagi yang diangkat seperti itu, ya mungkin hanya ingin membedakan tuh. Benar yang Ronald ada bilang tadi bahwa kalau dalam terminologi pakai nama imam musik, seakan-akan mereka memang khusus melayani musik full time musik. Full timer. Jadi tidak bisa kerja mungkin lain. ada hierarkinya, ada kriterianya, sekolah Alkitab lah, sekolah teologi atau bagaimana, sekolah musik. Dan memang kalau sudah begitu ya otomatis bergantung sepenuhnya di dalam pelayanan itu. Karena full timer. Intinya ya memang ujung-ujungnya harus diperhatikan secara khusus juga Kehidupannya, jasmani, finansial, ya kehidupan, ya, makan. mungkin terminologinya itu karena berangkat dari perjanjian lama, imam itu kan tidak boleh kerja. Imam itu mendapat penghasilan, kaum Lewi kan mendapat penghasilan dari apa yang 11 suku Israel kasih 10%-nya, mereka dapat itu. Jadi mengangkat istilah imam musik pada dasarnya orang yang dikhususkan untuk melayani Tuhan secara full time sebagai pemain musik. Oh, kalau mau sesuai dengan dia. Ya, kalau mau disesuaikan dengan begitu. Apakah itu yang dimaksud? Saya juga nggak tahu. Ya, kalau orang yang angkat itu, ini kan berangkat dari status tadi tuh. Yang dimaksud seperti itu, saya juga nggak tahu. Tapi kadang juga ada yang merasa bahwa saya nggak diperhatikan, saya kurang dihargailah. Padahal saya sudah effort melayani begini, tapi saya tidak dihargai gitu. Kadang mereka mengklaim diri, oh kita kan bukan pemain musik, kita imam ya. Jadi begitu. Jadi begitu. Tapi kalau berangkat dari persoalan hal seperti itu, kita rasa ya kembalilah kepada orang masing-masing. Kalau ini semua hamba Tuhan, pelayan Tuhan, ya kan? Atau semua mungkin kan anugerah Tuhan. Atau mungkin juga dia speak up supaya pemusik bisa diperhatikan tuh, Bisa karena juga. di keadaan sekarang memang apalagi di denominasi kayak apa, di organisasi kalau latar background kan GPD juga tuh. Ya. Siapa pemain musik memang semakin kurang. Sebenarnya yang berkompetensi bicara ini harusnya ada dari Peltap ini satu. Oh iya. Ya. Tapi lebih kasihan gini Kak, orang Pastor Andre ini. Dari Nah, tadi aduh. Kalau pandangan dari Iya dari apa? non GPDI ya gimana ini? Non GPDI. Tinggal Kristen. Kalau saya nonis ini apa non? Iya, non nonis. Padahal Protestan tuh mayoritas lah. Harusnya Protestan yang bilang non Protestan ya. Nah, kalau gereja Protestan kan, maksudnya kalau gereja-gereja liturgis yang cikal bakalnya kan Protestan kan bagian dari Katolik, jadi masih ada sama. Jadi memang bagaimana Katolik yang pakai organ tunggal sebagainya. Protestan dia keluar dari Katolik. Iya, tapi maksudnya wajahnya itu bagian ya, kayak liturginya masih ada banyak kemiripan karena kan Martin Luther sampai meninggalkan Katolik. Oh iya. Iya. Tapi pergerakan makanya namanya Protestan. Protestan itu dari dua kata, pro dan testimoni. Jadi bukan protes ya? Bukan. Kebanyakan orang tahu Protestan itu cuman karena Martin Luther protes 90 dalil itu. Nah, itu namanya protestimoni, maksudnya orang-orang yang membela kesaksian. Yang itu sola scriptura dan sebagainya, sola gratia. Kemudian berubah jadi kaum Lutheran ya. setelah Martin Luther tidak ada, kayak begitu. Nah, kalau dari
gereja-gereja yang lebih kaku kayaknya untuk hal itu. Iya. Tapi sebenarnya Protestan sekarang itu, apalagi kalau di Sulawesi Utara Gemim, kan so ada boleh Ya, main. udah mulai ibadah kreatif. Iya begitulah. Tapi sekarang ada gereja Gemim, contoh kayak Gemim Kristus itu hampir tiap minggu, bukan cuma ibadah kreatif. Oh, memang. Sorenya ini untuk ibadah-ibadah anak muda. Jadi memang main band dan sebagainya. Nah ini kalau menyikapi dari pertanyaan yang kita lihat pertama adalah perkembangan. Oh, iya. Sampai Ya, siap. Sambil masalah terminologi imam yang Kak Olan jelaskan tadi itu benar. Iya. Karena definisi ini kan yang bahas tentang imam. Iya. Nah masalahnya Kristen modern memahami imam itu dengan dua makna. Yang pertama dia pemimpin, kedua berkaitan dengan keagamaan. Jadi kalau dia seorang leader di tokoh keagamaan, kemudian kayak kan ada koordinator musik toh, koordinator musik dan sebagainya. Nah orang menganggap bahwa dia itu leader atau pemimpin atau imam musik itu. Nah istilah ini yang tadi Kak Olan sentil keluar dari GBI, tapi lebih spesifik dari GBI yang dipimpin oleh Insinyur Niko Neto Raharjo. Karena pelayanan yang dimulai itu pelayanan dengan pujian penyembahan. Iya. Nah kalau turunnya buku Sedu dulu, orang bilang Insinyur Niko itu pendeta India. Karena khotbah, tapi abis itu menyanyi. Gitu. Nah, dari pelayanan ini Iya. kemudian Ya berkembang. betul. Kalau mau pikir awal-awal kita dulu waktu di Jakarta juga sering masuk di Geraha ini maaf mau foto. Iya. Kita awal-awal karena biasa di GPDI ini pendeta sedikit banyak nyanyi gitu. Betul ini. Tapi nih terminologi bahasa ini Iya. India pendeta Iya. baru muncul. Itu terang selama itu karena begini kita Baru dulu kita dengar maksudnya. kita dulu bertumbuh dari komunitas namanya RTS Raising the Standard yang dibawa gereja ini. Oh iya. Nah jadi kita bertumbuh dengan pola itu. Nah kita agak cukup familiar dengan pelayanan pujian penyembahan kemudian begitu. Jadi memang ada istilah ini keluar di teologi modern atau di Kristen modern hari ini yang segala sesuatu yang berkaitan dengan leadership dan sesuatu yang berkaitan dengan kepemimpinan keagamaan apalagi Kristen, orang itu menganggap dia itu imam. Contoh ini yang beliau bilang tadi itu kata-kata tahu yang apa worship leader sama dengan Sidney Muhede. Nah, itu kan dianggap sebagai imam musik. Imam imam worship. Iya, kayak begitulah karena DP pelayanan memang sebelum yang lain khotbah atau apa lebih ke situ. Jadi karena adanya perkembangan ini kemudian alat-alat musik yang mulai berkembang. Oh iya. Kalau ada pakar-pakar teologi bilang kan perkembangan musik itu karena dari Kemah Daud toh. Yang Paulus bilang bahwa Allah berjanji akan merestorasi Kemah Daud. Dan memang di Kemah Daud itu kalau ambil terminologi Kemah Daud itu tidak ada prinsip imam. Tapi pemimpin biduan. Oh iya. Pemimpin biduan Mazmur Daud atau Mazmur orang-orang yang pemimpin Bani Korah dan bani-bani yang lain. Jadi kalau orang mau ambil dari itu mungkin masih match pemimpin biduan itu. Dan dia konsepnya kalau nggak salah kan everything is in one altar. Betul. Dan Sama-sama skina glory yang ada di tabut Allah. Sama biduan di kita protes dangdut. Makanya dari gitu. Itu makanya kita bilang karena perkembangan modern. Iya. Kristen ini kan sorry tapi Kristen ini agama yang hampir tidak memiliki budaya. Kita kasih contoh Paskah itu, Pesak itu kan budaya orang Yahudi, tapi Paskah Kristen itu adalah memperingati kebangkitan Yesus karena dia Paskah melewati maut. Itu terminologinya yang Kristen ambil. Kemudian ada Natal, kelahiran, kemudian muncul sama peran Pentakosta. Pentakosta itu kan perayaan bangsa Yahudi, Thanksgiving orang Yahudi. Kebanyakan kan budaya Yahudi. Tapi begini, Allah menunjukkan dia show off the power of mighty glory di situ. Jadi kayak dia merestorasi bukan cuma masalah Taurat, tapi tentang hal-hal yang implisit kayak contoh tadi Paskah dia kasih contoh bahwa sebenarnya waktu dia melewati di zaman bangsa Israel itu, nah darah yang sama tuh kan darah domba. Nah ini darah anak domba yang asli nih, yang melewati maut, yang menyelamatkan manusia. Ini Paskah atau Pesak yang sebenarnya, bukan sekedar perayaan, bukan sekedar makan minum kayak begitu. Begitu juga dengan yang tadi Pentakosta.
Ternyata perayaan Pentakosta yang direstorasi tentang kepenuhan Roh Kudus. Nah jadi hal itu yang, tapi kan hari ini modern berkembang, termasuk dengan musik dan sebagainya. Jadi sebenarnya bagi kita istilah itu tidak bermasalah. Betul nggak? Iya. Istilah itu tidak ada masalah. Cuman jadi masalah kalau istilah itu digunakan untuk merubah substansi daripada pemain musik, kayak dia karena mungkin di imam musik dia semua lawan gembala kan, atau semula jaga apa sendiri kayak begitu. Kayak punya wewenang luas dah. Iya, jadi Maksudnya begini, istilah itu ketika diangkat punya muatan-muatan tertentu. ya. Ada tujuan ingin membedakan apalagi diperbandingkan dengan dalam tanda kutip pemain musik biasa ya gitu. Ya, Bukan, tadi kan imam dengan Pelayan. pelayan. Berarti kalau pelayan solo cuman Iya. bermain biasa. Iya. Ya. Nah pertanyaannya kan Oh, kalau pelayan mungkin Imam. bisa main di luar juga begitu tuh Kak. Atau bagaimana dia? ya sama-sama kan pelayan juga dua-dua Iya, kan. iya, dua pelayan. Apa imam bukan melayani Iya, gitu kan? iya, Nah, iya, iya kan? Oke. Nah, makanya ada penekanan-penekanan tertentu yang muatan-muatan tertentu ketika istilah itu diangkat, bagi ditaruh di sosial media bahwa ada mungkin ketidakpuasan dengan kondisi yang terjadi dan ingin mengupgrade Pesannya kayak jadinya pesan. bahwa Iya betul juga orang itu bukan begini loh, orang semuanya begini gitu. Iya. Betul juga, itu yang paling memungkinkan untuk saat ini. Iya. Bahwa dia pengen sampaikan pesan bahwa supaya semua, kayaknya kita tahu video ini, semua pemain musik itu jangan anggap remeh, jangan dianggap orang jangan dianggap orang kayak biasa-biasa aja. Penting loh dalam perlu diperhatikan juga, toh. Mungkin. Kita keluarga dari mama itu Pentakosta garis keras tapi opa. Iya tapi GSPDI, Gereja Sidang Pentakosta itu Philadelphia, tapi apa wakil gembala. DP gembala kan dari luar. Nah, dorang itu dulu kalau kita waktu masih kecil, kita jalan tapi keluarga besar itu kalau mau pelayanan itu cukup gitar. Bahkan kalau nggak ada gitar, dorang masih bisa memuji dan menyembah dan itu no problem. Sama. Betul lah. Dulu Pentakosta apalagi lagu yang saya mau ikut Yesus. Dulu tuh kita pandang enteng. Masih ikut Yesus sampai walaupun saya susah menderita dalam dunia kan. Tapi memang ternyata lagu itu menggambarkan mencekamnya situasi pada saat itu. Saat itu tahu. Memang makanya pujian penyembahan itu kalau mau cuma mengaku sekedar bahwa dia imam musik atau apa semua, tapi itu misalnya substansinya hilang, bahkan orang yang pakai gitar bisa memuji menyembah. Pada dasar kan begini, ini kembali kita tarik dulu ke konsep pujian penyembahan di surga ya. Nah, ini kan pelajaran pada dasarnya semua sudah tahu lah bahwa malaikat yang memang tadinya adalah seorang pelayan yang jadi worship leadernya surga, ya kan? Itu Lucifer itu imam memang. Imam itu. Alkitab katakan dalam Yesaya 29, kalau bahasa Inggrisnya lebih jelas itu. Itu atribut nih malaikat bintang fajar ini, si Luciel ini kan begitu jatuh dia jadi Lucifer kan tuh. Yang dibuang. Mikael, Gabriel, Luciel kan L semua kan, L kan nama Allah kan. Tapi setelah itu jadi Lucifer. Dia semua atribut musik yang ada di dalam kita di manusia di dunia sekarang pakai, adanya string, adanya alat tambur, adanya alat ini, terus kemudian musik string, terus gambus, adanya pokoknya semua atribut musik pukul musik itu ada di dalam ini Yesaya 28 itu. Nah, karena dia mau jadi seperti Allah, dia sombong, dia ingin Yesaya pasal 14 ayat 12 dan seterusnya, akhirnya Tuhan capakan dia kemudian. Nah, kemudian ketika Tuhan ciptakan manusia, Tuhan taruh kita apa? Ini suara kita ini string kita. Tuhan taruh kita apa? Tangan ini untuk apa? Ini alat musik kayak drum, gendangnya itu kan jadi sebenarnya pujian penyembahan ada gendang telinga. Itu diberikan kepada manusia. Jadi Tuhan ciptakan manusia, makanya kenapa ketika Tuhan Yesus bicara dengan
dengan perempuan di Samaria kan, Iya. bahwa akan tiba saatnya, waktunya bahwa orang akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. dalam roh dan kebenaran. Penyembahan itu dikembalikan kepada manusia. Ya. Bukan lagi milik si Lucifer yang harus Iya. ini. Makanya Bukan lagi bunyi-bunyian. substansinya. makanya kenapa Lucifer, iblis itu sangat benci dengan manusia, supaya dia mau supaya kita ini ikut dia. Karena apa? Karena Tuhan taruh kita semua Apa yang dia punya. instrumen yang dia punya Oh. gitu. Suara, Nah, alat yang kita bisa bertepuk tangan. Di Mazmur kan ada itu toh, pujilah Tuhan, bertepuk tanganlah gitu kan. Iya. Nah, jadi kembali kepada konteks Bersorak. imam tadi, ya sebenarnya betul kita bicara kepada era di mana masa Pantekosta disebut Pantekosta keemasan, Pantekosta mula-mula. Iya. Itu betul. Tanpa pakai juk begitu aja. Iya. Orang cuma tahu 1 2 3 Roncong. 1 2 3 zaman dulu, bukan yang sekarang kan ada yang begini sampai 7 kan. Iya. Yang Iya, kode-kode. kode-kode satu tik jeng begini. Tuhan bisa hadirat Allah bisa nyata, orang kepenuhan Roh Kudus Dan cuma sampai gebrakan tuh luar biasa. Dibandingkan yang Itu modern heran. sekarang, Yang heran kenapa sekarang lebih ada banyak alat. lebih ada banyak alat? lebih itu kompleks lah DP Iya. masalah. Karena progresif tuh. Semuanya. Jadi memang akhirnya kalau kita kembali ke istilah imam dan ke pelayan, ya kayaknya ada muatan tertentu supaya, ya betul sih dalam pelayanan sekarang, ya kalau gereja itu sudah mumpuni, gereja itu sudah dapat diberkati dengan Nah, ini mungkin ini DP jemaat-jemaat, solusi tuh, ya, kayak jalan tengah. jemaat yang diberkati juga, kemudian masa mengalokasikan, memperhatikan mereka yang full time untuk melayani Tuhan hanya segitu, itu betul Ya, juga. iya. Tapi jangan gara-gara itu jadi merasa bahwa apa ya, jadi mengkomersilkan pelayanan kita. Ya. Padahal zaman dulu orang cuma main juk aja, orang ingin tahu cuma om petani biasa hari-hari ini. Bahkan ada kesaksian orang datang main musik tapi karena punya kerinduan sungguh-sungguh mau melayani Tuhan, mau memberi yang terbaik bagi Tuhan, cuma dia tahu 1 2 3 ketika dia penuhkan Roh Kudus tiba-tiba langsung jadi. Ada itu. Iya, ada. Ya, hal-hal itu Tuhan Hal-hal membatasi kan. supranatural di zaman itu. Dan itu Memang dekat sekali nyata. dengan kita, memang kita Ini dari pemain kita drum juga. dari kita omak dan opak yang dari tapi mama ya, kalau dari tapi papa kan memang ya dukun saja pokoknya. Kalau dari mama tuh yang DP putih hitam kok doang. Jadi dari DP keluarga itu kita banyak lihat kayak tahu gelas Iya. gelas kong ikan yang goro dan atau cuma plastik kunjat tiup begitu taruh disisir. Dorang memuji menyembah pakai alat begitu. Itu kan nggak masuk di akal kan Iya. dulu itu. Iya, dorang Kalau ada kesaksian orang-orang tua rasa-rasa suruh panggil jadi dia kong bercerita di sini bagaimana tentang pelayanan pujian penyembahan zaman Aduh. itu. tapi dorang luar biasa sekali. Orangnya nyala berpikir soal Iya. kira-kira sebentar dong kasih envelope berapa ini, Iya. pulang ongkos berapa ini. Dompet tujuan dompet pikiran itu kita opak itu tapi mama keluarga itu. Dorang ya tapi mama kan Pantekosta, papa Protestan. Banyak waktu tapi mama dan ikut papa itu DP pembacaan tapi mama pindah agama. Jadi cuma banyak tapi mama menangis sekali waktu itu. Kita cuma anggap tangisan biasa. Setelah besar akhirnya kita tanya kenapa, tapi mama belum begini. Mama itu punya banyak sekali kerinduan termasuk memuji menyembah. Terus kita begini, memangnya kita nggak bisa semua memuji menyembah itu, belum bisa. Tapi kalau di dalam gerai kayak begitu, dorang tuh selalu ada yang namanya unity di dalam gereja itu. Kalau mau Pantekosta dulu itu, dia dapat rasa akurat sekali. Itu satu sekali kalau dorang di gereja kok klop dan luar biasa Kalau sekali. zaman sekarang kan makin Komunal itu komunal. Betul. kalau udah misalnya string udah masuk begini, WL-nya file sedikit sudah langsung harga harga begini. Jadi orang sekarang bilang hilang roh. Oh iya. Kalau zaman dulu makin fals, makin urapan. Iya dulu. Makin suaranya sini suara tinggi, sini haleluya rendah, di sini melengking, di sini kepenuhan, makin kayaknya urapan itu. Karena Nggak ada istilah-istilah imam musik Iya, kan? ada zaman dulu istilah begitu. Imam musik. atau dulu mungkin belum ada medsos Kak.
Jadi ya, mungkin ada tapi dia tahu mau tulis di mana, cuma tulis di batu dan Jadi pertanyaan- aduh ini pemain musik rusak. Pahat di pohon Iya. Mungkin tadi 16 Mei. yang penting kayak kalau memang gereja itu ada berlebih atau apa tuh boleh memperhatikan dia. Perhatikan lah ya. Ya, Perhatikan ya, musik. memang sih poinnya sebenarnya Dia pemain musik soalnya. Iya. dia Sama ini. Dia bukan imam musik, dia wakil imam musik. dia bukan basinggung curhat. Dia pakai konten ini supaya langsung bilang pakai. Ya. Lewat onal ya. Nggak berani bilang langsung lewat ini. Kira-kiranya begitu kalau umpamanya gerejanya mungkin mampu atau apa, maksudnya diperhatikan kayak maksudnya bukan Atau bagaimana mungkin bilang? mungkin karena komparasi kayak mungkin contoh mungkin ada pemain musik yang lain yang mungkin ngobrol atau bawa dalam kesaksian atau kita ini cuma pemain musik so beli rumah atau apa bisa saja kan dia bilang gitu kan main musik ya kita so beli motor so Juga. maksudnya bikin ke trigger orang lain supaya ih Imbra dia siapa? PNS gitu. kira itu dia langsung Pemain musik bukan PNS. iya kadang-kadang itu maksudnya dia enggak mungkin salah bercerita atau apa yang dimana dia bilang oh karena main musik ini sebelum rumah dia tahu kayak Pak Andre bilang karena memang didukung kayak PNS nanti pesannya message-nya ke orang lain ya berpikir aduh kita main musik kita cuma begini-begini saja nanti pasti kan ada sesuatu yang harus disalahkan Betul pakai curhat ini. dan lari kan mewakili banyak kan like nanti teman-teman semua pesan. Kalau mungkin kesaksian bahwa jadi pemain musik di gereja tanda kutip imam musik kemudian jadi kaya begitu kita rasa belum ada sih begitu. Tapi kita pernah dengar bahwa waktu itu masih Jakarta atau siapa ya? Memang dia full timer, dia melayani, dia cuma bukan terima job, dia memang melayani di gereja, ini nggak terima job. Satu kesempatan dia main memang musik. lagi main musik. Dia membutuhkan kontrakan dan sebagainya. Dia berdoa, dia ini ya singkat cerita Tuhan cukupkan bahkan sampai orang cicil akan dia rumah. Iya, iya. Nah, itu Ada. tuh. Tapi kalau mau kaya kemudian bisa ini kita rasa enggak Atau mungkin gaji reguler begitu kan. Atau mungkin memang di main musik di gereja enggak seberapa cuma dia pejok musik di sekuler kayak aransemen apa jingle perusahaan atau apa tuh ya. kan turun Saya tahu tahu gitu. iya Cuma ini jadi ini pertanyaan liar saya aja, bukan ini jangan di capture dibawa ke yang lain-lain. Kalau misalnya logikanya kalau so, sama-sama disclaimer terus kan kalau sama-sama imam, imam misalnya dia gembala, dia imam musik satu level gitu. Siapa yang pemain musiknya dapat sekaya gembala gitu. Iya, itu no yang dari tadi itu Sampai ada orang di akun media sosial IG kan bikin apa pester apa itu pokoknya kalau Termamon, dari Pastor in Style. iya pastor ya inside itu sampai Andre khotbah ini sebenarnya nih Tapi teman-teman itu. DP jam dia capture kok dia pakai Rolex. kok langsung Rolex cari DP harga asli kan cari harga asli gitu. Itu Kalau tapi pemain musik teman-teman kenapa begitu ya? iya udah ada ya ada bermain kan foto ada hijab Rolex kan Orang Protestan. Saya tahu mereka. Tapi kayaknya pendeta Protestan tidak sekaya Pantekostal, tidak sekaya GBI ya. Iya. Betul. itu pengelola apa keuangan itu Betul. Makanya pendeta Stephen Tong kan selalu menganggap gereja-gereja karismatik itu kayak kejar uang karena begitu tuh flexing apa. Nah pada dasarnya mereka prinsipnya begini, ketika dikasih berkat karena penghargaan terhadap orang yang memberi berkat itu setidaknya dipakailah orang lihat gitu. Tapi ya memang oknum ada yang pendeta kalau pendeta dia koleksi mobil, koleksi mewah ya itu dipertanyakan ya urusan dia lah. Tapi kalau kebanyakan sih ketika dikasih barang ya dia menghargai gitu. Dia menghargai dan dipakai. Gembala tuh apa pasti jaga dapat barang Iya no, dipakai supaya orang lihat oh ya terima kasih gembala kan ada yang begitu ada yang gini tuh cincin kita yang kasih motivasinya beda juga untuk flexing legal. ya kalau kita kembali ke topik tadi sebenarnya memang
harus dipertanyakan yang motivasi lah untuk pelayanan itu bagaimana. Kedua, dengan adanya kemajuan zaman, teknologi yang sudah berkembang dan juga tadi budaya-budaya yang terus berkembang gitu. Kenapa justru yang dulu orang Pantekosta mula-mula atau gereja karismatik di zaman-zaman dulu itu tidak skillnya terbatas, kemudian tidak ada motivasi mau dapat PK atau bagaimana, tapi dengan adanya keterbatasan itu, tapi justru dahsyat itu hasil karunia roh berkembang, pelayanan ibadah musik itu tanpa listrik Tuhan, urapan Allah itu nyata sekali. Itu jadi pertanyaan sampai sekarang, tidak ada ahli teologi yang bisa membuat penelitian kira-kira kenapa itu perbandingan. Ya, memang karena itu pekerjaan roh yang maksudnya terbatas untuk orang pakai alat ukur. Memang sekarang ada juga, tetap bukan berarti secara general tidak ada, tetap ada tuh hadirat Tuhan tapi biasanya momentum istilahnya bukan sequences, datang bulan begitu. Nah ini rupa sekarang Sadikile kan semua 10 malam ini. Berbondong-bondong. Ya biasanya baru tuh api momentum. Kayaknya itu mesti bahas khusus kan nanti. Tapi mama kau jadi 10 malam. Memang sama ada orang yang keluar kamar. Memang betul-betul berdoa memang. Menangis, ngapain kita kan doa biasa, doa Jumat, doa apa? Tidur. Kering kadang. Tidur. Kalau 10 malam datang dari rumah ada perasaan di belakang sudah ada api dah. Rasanya kalau cuma bilang haleluya, udah sudah bakar semua itu. Itu pertanyaan. Tapi keyboard cuma tantan C aja. Enggak usah pindah chord. Bagi zaman dulu di GPD pusat ada main kuyok keyboard. Aduh dia cuma ting begini udah. Rasa mau tak angka-angka. Mungkin dulu karena dulu mungkin ini kan pakai akordeon lagi. Fokus orang, belum ada hiburan, belum ada Netflix, belum ada jadi kalau doa. Tapi pergerakan Pentakosta awal-awal dulu tuh yang kita salut memang ini yang kita terima, yang kita lihat sekarang sebenarnya skill walaupun tidak seberapa, tapi kalau DP hidup itu benar, hidup DP itu udah perasa dari DP permainan. Itu kita selalu kalau masuk di gereja kalau main musik itu. Biasa aja dorang permainan santai, nggak terlalu skill, tom nggak terlalu banyak pukul-pukul, tapi maksudnya santai, tapi kita merasakan sekali DP orang ini ketulusan. Beda lah. Dan memang Kak itu yang mulai jarang ditemukan pemain-pemain musik yang DP kebanyakan kalau bilang skill jago, kita rasa hampir semua gereja di Sulawesi Utara. Skill itu relatif. Musik MI kan juga sebenarnya ada. Kayak Insinyur Niko itu kan kalau mau pikir skillful. Suaranya bagus. Bukan bagus. Sebenarnya dari kalangan penyanyi pun biasa lah gitu kan. Oh iya. Tapi karena dia rendah hati orangnya. Dia udah perasa sekali. Dia nyanyi aja. Dia kan setiamu yang kuras, nggak terlalu meliuk-liuk bagaimana. Orang rasa damai, rasa sejahtera gitu kan. Ada yang memiliki pakai falsetto, banyak. Tapi memang betul. Sepernah hadir langsung Insinyur Niko. Belum. Nggak hadir langsung. Pernah. Itu beda-beda banget kalau beliau yang beda banget. Memang Proskuneo Insinyur Niko iya, cuma belum pernah. Kalau Proskuneo justru bagus kalau sepengetahuan kita, Proskuneo itu ngajarnya permainan musiknya yang simpel-simpel aja ya kan? Iya, justru tapi lebih ke yang harmonisasi. Karakter itu yang dibina, hati hamba. Bahkan kalau nggak salah ada satu jenis musik yang anti bagi mereka mainkan tuh kayak blues gitu ya. Betul? Enggak, justru yang kita pelajari di sana, orang bilang tarik semua yang gitu. musik, genre musik. Karena itu katanya itu Tuhan punya semua. Kayak tadi yang bilang dikembalikan. Semua kembalikan untuk Tuhan. Begitu. Proskuneo bagus sekali sampai sekarang itu juga. Nah kalau ketarik ke ini udah lebih subjektif ini pertanyaannya, kalau karena orang untung di jumlah toh, orang di PDI 3 toh. Kalau kenal dari luar, kenapa bisa bikin sekolah musik seperti itu yang khusus untuk pembinaan pelayan altar? Kenapa di ini nggak ada ya? Siapa bilang ada?
Oh di GPDI? Iya, Oh, masa yang ini. terkira Mana ini, jam bro. juga ada enggak? Ini harusnya ada peltap sini. Iya memang ada peltap, cuma memang terbatas dah. Kayak contoh dia kan sampai musik sekolah di Proskuneo yang beda ini tuh, Iya. beda. Beda alirannya. Beda Terus kan ini karismatik. Iya. Iya. Mati. Kenapa itu loh kalau pertanyaan Pandra? Kenapa apa GPDI? GPDI yang memang dia punya akar itu dah Iya. nggak punya dunia, tapi nggak ada sekolah itu kayak Iya. kalau di Andre kan tadi Andre bilang ada itu dari lain lah gitu. Oh kalau kayak di bukan cuma masalah kalau Proskuneo kan cuma kayak berapa bulan? 2 bulan. Nah itu ada musik gereja anak YKN. Oh iya. Iya keluar STH tapi jangan musik gereja jadi belajar musik. Iya. Kenapa malahan yang ada yang dari itu kan? Ada bro, ada. Informal lah. Hmm. Cuma maksud kita begini, setiap denominasi, setiap gereja itu kan ada dalam tanda kutip yang dinamakan dengan tradisi gereja. Ya. Tradisi gereja memang mungkin tidak ada dalam, tidak tersurat dalam Alkitab, tetapi ketika kita pelajari ternyata ada tradisi gereja yang berdampak yang baik lah untuk ini lah, untuk kemajuan dan untuk spiritual kita. Contoh, ini GPDI sekarang Pantekosta ada beberapa yang saya rasa sudah hilang seperti ini. Dulu ya GPDI hampir 85%, 90%, kalau sekarang mungkin sisa 10%. Kalau mau masuk gereja, kalau misalnya jemaat belum ada atau misalnya setengah jam sebelum gereja mulai, itu berlutut, menyembah Tuhan dulu. DP pelayan. Bukan pelayan, Semua. jemaat. Oh ya. Iya. Sampai sekarang kita masih lihat satu gereja yang masih melakukan itu. Itu gereja di Kalimantan. Iya. Nama pendetanya Pendeta Wilson Awi Oh, iya. di Air Durian, GPDI, Kalimantan Barat. GPDI. GPDI. Hmm. Setengah jam sebelum mulai ibadah, semua jemaat itu sudah berlutut. Ya. Pelayannya di mimbar sana. Hmm. Nanti gembalanya buka, baru kasih ke WL-nya, baru mulai. Baru mulai. Ya, itu bagus. Itu tradisi, tapi bukan berarti salah, tapi justru punya manfaat yang bagus itu. Nah, kayak begitu-begitu kan nilai-nilai Iya, seperti itu kedisiplinan kalau di itu. sekolah kita masih ada itu. Oh. Nggak tahu sekarang ya sekolah kita sekarang. Kalau dulu kita sekolah kita Kan masa masih. Iya, iya. Sebelum mulai ibadah hari Minggu raya, ibadah raya, itu masih berlutut. Nah, maksud kita begini, dalam sekolah-sekolah seperti itu, sekolah-sekolah informal lah, sekolah informal yang ditekankan misalnya penekanan bermusik dan lain sebagainya yang dipadu dengan nilai spiritual. Kenapa nilai-nilai tradisi rohani dalam tanda kutip yang seperti GPDI punya ini tidak dimasukkan dalam semacam kurikulum begitu gitu Yang kan? informal. Supaya ada sesuatu yang eksklusif, sesuatu yang ini loh ciri khas GPDI itu begini gitu. Kayaknya petinggi mesti nonton ini terus supaya Iya. sama tahu ada sekolah musik khusus GPDI itu. Begitu. Amin. Tuh. Ini ada yang nonton kayaknya dari Ada yang pertanyaan tuh Kak? dari live. Boleh? Hah? Mungkin ada pertanyaan Kak di live di Belum ada pertanyaan ini. Kalau Pak Andre. Jadi Terus yang aku mau dengar tanya. pembicaraan kita bahwa ada sebuah kerinduan sebagaimana sekolah Proskuneo yang di BI ya. Iya, BI. Kita kan GPDI ini punya Petamburan Di Bandung. Oh Bandung. GPDI kan punya gereja yang banyak. Hmm. Ya. Kenapa tidak bikin sekolah musik yang khusus tapi nilai dan juga tradisi konteks GPDI itu ada di sana gitu. Nggak hilang lah. Nah, hilang gitu. Saya kasih contoh seperti tadi. Ya kan? Iya, dia punya. Jadi dia punya harapan. Supaya pelayan-pelayan hamba Tuhan yang ngakunya imam gitu. Itu memang betul-betul tidak money oriented, tidak apa ya? Bukan Maksudnya motivasinya ya, jelas. motivasinya jelas. Iya. Dan juga kembali itu api dalam tanda kutip Pantekosta yang zaman dahulu biar cuma dengan juk, biar cuma dengan seadanya, mesti seadanya, tapi bisa menghadirkan hadirat Tuhan yang luar biasa. Jemaat diberkati Tuhan. Nah, sekarang dengan adanya musik yang lengkap, dengan adanya tambourine banners yang
yang tampil, kenapa dalam tanda kutip seperti, bukan berarti ini ya, tetap akan ada juga yang luar biasa, tapi secara umum orang hampir semua sepakat kok. Pendeta-pendeta, gembala-gembala hampir sekarang bilang beda kok zaman dulu yang sekarang, gitu. DP kualitas ibadah, DP berapi-apinya hadirat Tuhan. Beda. Dulu kalau orang bilang bertamasya itu begini, tutup mata, baru menari-menari dalam hadirat Tuhan, dalam kepenuhan Roh Kudus, marnya bagus ontong. Ayo. Ada yang sampai sama dia yang terbang. Oh ini kalau zaman sekarang kalau lebih logika itu apa? VR itu. Tuh pakai ini kok langsung mau jalan gitu kan. Dulu kalau cerita pengalaman ini orang kan cuma dengar. Tapi kalau saya pernah saksikan dulu Oma Awi itu ada satu orang kerasukan tuh dilayani oleh almarhum Ibu Lydia bukan Tante Lydia kehidupan Tante Lydia Tikualu. Dia pelayanannya memang pelayanan pelepasan begitu. Ini Oma cuma berdoa begini bapak dia begitu. Nah ini yang kerasukan kena dimasuki roh macan tuh, terkam dia terkam begini. Cari biskuat nih. Pas kan kebanyakan macan, tidak ada bebek atau masih apa. SMP masih panako dulu, SMA kelas 1 so kita bapak sembunyi begini, kita lihat sendiri. Ada dia mau lompat ke Oma begini, sama dengan ada tembok, ada kaca begitu, ting. Memang tak planting ulang. Padahal Oma cuma yang begini-begini. Orang kok ada berdoa pikiran. Simpel itu. Tapi DP nilai yang berdoa tenang. Iya. Percaya iman. Ada yang ibu-ibu suku penuhan bahasa roh begitu DP ini terkam di kaki. Darah Tuhan. Oh Tuhan, darah Tuhan. Setak kaki. Oma cuma yang begini. Itu jadi terkesan yang tuh begitu dah. Pelayanan spiritual yang memang ada kuasa dan memang berdampak gitu. Jadi kalau bicara soal musik deh Kak, kalau Andre dia pelayanan. Musik enggak ada pakai itu di Andre pelayanan. Oh jangan salah, boleh menyanyi dorang. Misalnya musik biar aja jago bagaimana. Iya tuh kalau pemain musik biar jago bagaimana mau di Pak Andre anak-anak kalau iyalah anak ada biar ada jago main keyboard Leonard kalau begini dia biar anak mengaku imam kodrat sih, imam pangkat 2 nak muntah pagi. Kesimpulannya imam ya jangan terlalu rasa imam lah kalau jangan disclaimer istilah sepihak begitu dong yang disclaimer yang penting memang harus timbal balik juga kalau kita mau ya di satu sisi bagi para gembala ya pemimpin rohani yang memang sudah dikategorikan boleh berbagi gitu, memperhatikan para pelayan yang mengkhususkan diri, kita nggak pakai istilah imam ya, mengkhususkan diri memang sebagai pelayan di bidang musik ya setidaknya berbagilah kasih perhatikanlah begitu yang bisa bilang DP nominal, tapi sebaliknya juga orang yang diperhatikan seperti itu juga harus lebih berkomitmen dan juga konsisten mau upgrade diri dan mau berserah sepenuh pada Tuhan supaya pelayanannya memang jadi berkat begitu, bukan cuma jadi sandungan gitu loh. Ini apa simbiosis mutualisme ya harusnya memang semua gereja tanpa terkecuali memang memperhatikan dan tapi tergantung juga dengan kondisi gitu. Iya, memang kita sebagai pemain musik yang ya puji Tuhan ya pakai untuk melayani. Nah, memang banyak pengalaman kalau melayani. Jadi waktu itu sempat bukan orang mengharapkan sesuatu dari gereja, cuma memang orang lihat dari kondisi fisik gereja toh. Memang pernah kita ini cerita dulu. Bagaimana masalah ini itu lalu pernah berapa tahun kita masih sekolah itu belum bisa bawa motor keluar. Iya. Jadi mau ke Bitung itu mesti naik angkutan umum.
Nah, suatu saat kita pernah dapat panggil, mari jurnal ini melayani orang gereja. Oh iya. Kita pergi ke sana. Jadi sebelum itu dia bilang, "Pergana mesti datang dulu gereja, beribadah dulu dengan orang. Satu kali dulu beribadah supaya jemaat tahu, baru abis itu di minggu depan karena mau bermain dengan orang." Begitu dulu bukan pusat meeting tuh. Oh bukan. Iya. Bukan. Pokoknya Konfirmasi dulu. Tunjuk ke sana. gereja di Bitung. Iya. Nah, setelah Selalu itu bilang dari Bitung Iya, karena jauh sih. Begini Pak, gereja di Bitung, GPDI bukan? bukan. Ya, begitu. aman. Tuh, Ya, ayo. enggak transisi dah. Mungkin kalau secara universal Soalnya dia GPDI suruh masuk dulu kok habis itu buat musik. GPD dia mengerti GPD bagaimana. Iya. GPDI memang kita mau mengerti. Iya. Dengan juga GPDI juga mengerti akan memperhatikan para pemain musik, pelayan musik. Takut lebih itu kan. Nah, gitu kan. Cuma memang begini. Lanjut. Nah, setelah kita ikut orang pe pelayanan toh. Nah, pas mau pulang ini helekan cookies nak kasih. Oh berarti konsumsinya nggak ada. Konsumsinya nggak ada. Kung kita pulang kesagrat ini di cerita. Kung terima kasih Tuhan memberkati. Oh iya. Kita langsung pulang, dia langsung berjalan di teman-teman bercerita. Kita kayak aduh, ngana undang pak kita ini bukan mau mengharapkan sesuatu, Minimal minimal dah. Iya. Tuh ini orang dijamu ke biar cuma Etikanya. Iya, orang kan orang jauh-jauh kemari tuh, orangnya nak harapkan juga ini pengembalian uang ongkos dang. Cuma orang setidaknya makanan saja, makanan cookies saja sedikit. Diperhatikan lah ya. Diperhatikan, diperhatikan. Nah itu noh. Atau jangan-jangan dari pihak gereja ada kasih cuma nggak petaman itu ya. Itu bisa saja. Itu nggak tahu itu dia urusan. Nah itu. Bisa jadi. Padahal memang kalau mau bilang itu gereja besar loh. Iya. Gereja besar. Banyak Banyak jemaat. musik pas masuk kasih 8. Tapi yang pasti itu bukan gembalanya, Teman. Nah itu jadi pertanyaan juga, kalau gereja besar tapi bisa teman baku panggil teman, itu berarti sistemnya seperti bagaimana gitu kan? Iya. Yang kita tahu gereja besar biasanya kan pada umumnya Sampai audisi lah kan. iya, itu pertama ada audisi itu. Terus on schedule-nya itu jelas. Iya. Minimal 3 bulan lah jadi. Kalaupun ada yang berhalangan pasti ada yang backup gitu kan. Kalau ini ada tiba-tiba pemain luar bisa langsung masuk dalam artian dalam tempo 2 minggu atau berapa minggu itu, ya memang kita ragukan sistem manajemen pengaturan di bidang musiknya agak-agak kurang bagus kalau begitu, no? Maka kalau ada cerita datang dulu baru apa Kan? itu kita tahu gereja-gereja yang model begitu. Orang biar bukan pemain musik, mata orang paham orang modus-modus. Di gereja di Bitung, di muka hotel toh. Kita tahu kan. Di bukan suka. Bukan. Begitulah. Ya bilang Mary kok aman. Cuma ini kita mau meluruskan memang bukan karismatik atau apa. Nah, iya. Cuma mungkin memang dorang ya Cuma suka anak bermain. iya, mungkin orang pemahaman tuh jadi pemain musik ya cuma begitu dah. Jadi itu kayak orang belum memperhatikan sesuatu yang enggak harus tertulis kan, kayak buku mengerti lah istilahnya. Etika yang kayak Pak Andre bilang dah. Tapi sebenarnya kalau gereja besar sih sudah ada. Dorang tahu hal itu tuh kan. Ininya ada semacam Perjanjian, ketentuan-ketentuannya, syarat dan ketentuan. ada audisinya, ada. Ya sedangkan orang aja kan kalaupun yang torang baku panggil kan yang pernah deng torang. Ya kan? Kenal lah. Kenal. Sehingga ketua pelatarnya Iya. kenal lah, tahu lah. Nah, artinya ya kayak misalnya dia anak gembala, dia sudah punya kayak Melisa, kayak Is, Iya. kan? iya. Kayak Aldo gitu kan. Yang memang sudah pernah setim dari dulu tuh. Kayak dia kan bisa juga tuh kan boleh, gitu. Walaupun orang itu anak dari gembala GPD yang lain tuh, tapi masih di gereja pun Tapi tetap. kalau misalnya juga ada yang misalnya mau backup, ibarat kita nggak kenal, kita lihat siapa ini, kita tanyakan gitu dong kan.
Selama ini nggak pernah ada yang begitu kan tiba-tiba Iya. langsung Iya. ini. Iya. Kalau ada kan boleh kaget. Mesti tanya. Oh dia mesti kapan tanya. kapan pernah joining Atau pemuda minimal kah? sampai Atau- ini tuh. Iya. Mar tenang, nanti kalau gak pesan itu minimal Starbucks atau McD. Oh. Kalau main itu. Yang penting dipanggil bukan untuk menawarkan diri. Iya. Nanti kalau mana dipanggil buat telepon Kalau begitu. kalau McD mungkin kita nggak tahu janji, yang penting cita ada. Orang dalam itu. Ada sponsor sih. Sama yang tadi malam kalau anda mau panggil itu, mau pergi sebenarnya itu panggilan itu. Ha. Panggilan harus melayani tapi juga menghabisi. Iya. Jadi kesimpulannya itu ya, mesti ya apa etikanya atau Iya. etikanya. Ya memang konsep imam dalam artian kembali ke tadi lebih ke dikhususkan lah. Memang dia full timer lah boleh katakan Iya. demikian. Cuma kalau kan untuk dalam ranah GPDI mungkin belum cocok sekarang untuk ini DP Kita lihat karena DP ini istilah itu dah. GPDI itu kan unik Itu gerejanya. dari kayaknya kasih dendus. Dari gereja paling besar Sama-sama anak gereja gembala. sampai gereja kecil yang sederhana tipe SSSSRS itu ada dari yang apa mega church sampai yang iya. itu Sampai small church. small church yang small sekali. Iya, small paling small. Ada yang cuma gantung papang marnya, ada yang jemaat ada. Oh iya fiktif gereja fiktif. Perbantuan. Ini dia edit dia. Takut. Oh soalnya ada memang betul ada juga. Gereja SK. Ya artinya itu mau digeneralisir dengan konteks begitu agak sulit. Tapi kalau memang dari pimpinan gerejanya mau canangkan pengistilahan baru, terminologi baru, apa sih sekarang namanya nomenklatur lah gitu baru, Oh iya. tidak ada salahnya sebenarnya. Tapi jangan merasa berbangga diri gara-gara so ada nama begitu gitu kan. Orang kok semua hamba gitu kan. Asik. Tapi itu kok cuma hamba. Iya itu aja.